Jadi di PGP ini Bapak Ibu ada pada saat lokaan 0 nanti si peserta itu diminta untuk mempelajari membuat Google Site agar ketika dia lulus dari PGP itu hasil karyanya bisa tetap diakses, tidak ada di LMS, tidak berhenti di LMS gitu. Apa itu Google Site? Google Site itu semacam website blog ya, layanan, tapi bisa dibuat oleh orang biasa gratis tanpa perlu kemampuan untuk coding. Manfaatnya untuk bisa buat mengunggah materi pelajaran, silabus, tugas, dan juga memberikan pengumuman. Nah, ini yang perlu ditekankan ini kepada peserta nantinya. Apa sih yang perlu dimuat dan nggak boleh dimuat gitu ya. Yang perlu dimuat di konteks PPGP adalah yang pertama, portofolio digital ini dapat mendokumentasikan 6 bulan perjalanannya. Ini sebagai sarana untuk mencatat perkembangan diri sebagai seorang pemimpin pelajaran. Kalau nanti ada yang ditambahkan lagi masih bisa karena ini punya pribadi. Kalau di LMS kan sudah lulus tidak bisa lagi mengakses LMS. Gitu. Portofolio ini dapat juga membantu pihak-pihak terkait dengan proses rekrutmen karir. Jadi kalau misalkan si lulusan CGP ini mau kasih tahu karya-karyanya kepada dinas, kepada orang yang sedang menginterview gitu ya, tinggal dikasih linknya saja, maka semuanya bisa terlihat. Ya, tidak perlu di print gitu ya, dibawa-bawa kemana-mana, kasih saja linknya. Oke. Portofolio PPGP itu harus mencantumkan beberapa item, yaitu profilnya, siapa dia, namanya, sekolah di mana, baru artefak aksi nyatanya apa. Aksi nyata si PGP kan ada 3 ya minimal ya, ada di 1.4, 2.3 dan 3.3. Mungkin juga ada pembelajaran di sana yang perlu bisa tugas-tugas yang bisa dimasukkan berupa karyanya. Komponen dari profil ini yang pertama dampak dari diri sendiri, dampak dari murid, atau rencana tindak lanjutnya. Biasanya profil ini dibuat bisa juga dalam video pendek atau slide. 5-10 slide. Artefak aksi nyata isinya 3 artefak, bisa jadi karya terbaik, mewakili paket modul 1, paket modul 2, dan paket modul 3. Lalu karya terbaik juga dapat dipilih dari berbagai penugasan. Ini juga bisa dimasukkan. Jadi tujuan utamanya Bapak Ibu sekali lagi agar si CGP ini tidak kehilangan karyanya karena dimasukkan ke dalam LMS. LMS-nya sudah tidak bisa diakses lagi, maka dia harus menampilkan ini ke dalam Google Site. Itu ya. Tambahannya publikasi meliputi tulisan yang sudah dimuat dalam media massa, ini juga bisa dimasukkan, sertifikasinya juga bisa dimasukkan. Kalau dia punya sertifikat dari luar, kursus-kursus ini juga bisa dimasukkan sebagai portofolio beliaunya. Umpan balik, kalau misalkan Bapak Ibu mau dapat umpan balik, nanti dibuatkan form di dalam Google Site juga bisa. Nah, yang tidak boleh untuk dicantumkan atau himbauan untuk tidak dicantumkan adalah informasi dasar yang dapat dilihat pada website resmi Kemendikbudristek. Misalkan surat pengumuman kelulusan gitu. Ini tidak perlu dicantumkan karena harusnya dapat dari data sumber yang sah gitu. Karya yang bukan merupakan ciptaan pribadi itu tidak usah, foto-foto yang tidak berhubungan dengan peran sebagai pendidik. Foto lagi foto lagi jalan-jalan di mall gitu misalkan, ini tidak perlu dimasukkan. Kalau di sosmed boleh, tapi ini bukan sosial media ya, ini portofolionya digitalnya PGP dan ini resmi gitu.
Kalau untuk langkah pembuatannya ini saya langsung ke prakteknya aja ya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu dari sini Bapak Ibu ada yang mau mempraktekannya untuk Google Site ini? Atau ada yang sudah punya Google Site? Pak Didik silakan Pak Didik. Izin mencoba Pak, mendemonstrasikan. Ya, silakan. Izin share screen teman-teman semuanya. Monggo. Sudah terlihat Pak Tereng? Sudah Pak. Sebentar baru fotonya nih. Pak Didik ini Adobe Creative Educator. Wah, cus. Sudah terlihat Pak? Sudah di Google. Oh iya. Ya pertama ya jelas kita harus login dulu menggunakan akun Google seperti itu di browser kita. Direkomendasikan menggunakan Google Chrome. Terus setelah itu untuk langkah pertamanya itu teman-teman langsung klik yang aplikasi Google atau yang titik-titik banyak ini. Dan terus di bawahnya itu ada Google Site seperti itu ya. Tinggal diklik saja yang site Google. Terus nah di sini ada dua cara. Yang pertama dari blank canvas, artinya mulai dari nol seperti itu. Tapi kalau mau cepat itu bisa menggunakan template yang sudah disediakan yang ada di Google Site. Misal contoh ini menggunakan template seperti itu, tinggal diklik template yang mana yang bagus seperti itu. Nah, yang selanjutnya tinggal diedit saja misal. Terus di sini ini karena ini seperti blog atau mini site seperti itu, tinggal diganti-ganti saja. Yang pertama di sini ada gambar. Di sini kita bisa ngedit atau menampilkan gambar. Terus yang kedua itu ada teks seperti itu, dan kita juga bisa menyematkan kode ya. Ini biasanya untuk menyematkan kode video seperti itu. Misal video di YouTube atau di mana itu bisa disematkan sehingga dia videonya nanti akan tampil thumbnailnya seperti itu. Atau bisa diputar langsung di sini, nggak perlu ke YouTube. Nah ini kalau misal contoh dari template ya. Kalau misal sudah seperti itu, sudah diedit itu ya nanti. Nah kalau di sini ini tadi terkait dengan konten apa saja yang bisa ditambahkan kayak teks, terus gambar atau dari kode sematan dari Google Drive seperti itu bisa dihubungkan secara langsung. Terus yang kedua kita juga bisa menambahkan halaman. Kalau ini misal template-nya di sini itu menunya di atas seperti itu, kalau kita tambahkan halaman di sini, kita tambahkan halaman misal profil seperti itu atau apa, nanti dia akan tambah sendiri di sini. Nah nanti ketika sudah ada halaman baru nih, tinggal ditambahkan mungkin headernya atau mau ditambahkan apa seperti itu. Kalau mau dihapus ya tinggal dihapus saja. Dan ini juga temanya bisa kita pilih sendiri, artinya ya membuat mini website seperti itu, tapi jauh lebih praktis ya, siap pakai seperti itu, tinggal dipakai saja. Nah kalau sudah selesai itu tinggal dipublikasikan. Oh ini kalau oh ya ini jangan lupa di siapa saja. Tapi ini kalau itu bisa atau enggak ya? Kalau nah ini public, oh bisa dibuat public, terus kita klik selesai. Ya, mungkin seperti itu, Pak.
Atau kalau ini nggak ada itunya ya, apa nih? Misal Itu bisa diisi itu. Misalkan Bapak apa portofolio apa, tapi alamatnya ya harus beda ya. harus beda. Misalkan Ya, harus unik. Ya harus betul. oke. Harus unik. Nah, ketika tadi sudah unik, tinggal dipublikasikan. Nah, kalau dipublikasikan terus ini tadi yang di sini logo link ini yang dibagikan. Misal contoh. Oke, kita Ya, coba itu akses ya. contohnya. Nah, ya oke. Masih putih. Oh, masih putih ya, Pak? Iya betul, sama sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Bisa diakses artinya. Oh iya. Ya kalau enggak, ini juga bisa di custom domain kalau enggak salah. Di sini enggak ada. Ya mungkin itu saja Pak. Baik, terima Oh kasih iya, Pak Didik. iya ya. Oke, terima kasih. Luar biasa nih ya udah diinfokan bagaimana cara membuat Google Sheet. Mungkin saya ada sedikit tambahan doang ya dari apa yang sudah Pak Didik tadi sampaikan. Betul tadi ini saya kemarin-kemarin ini coba bikin gitu ya, misalkan seperti ini yang tadi perlu ditambahkan sebetulnya yang pertama kita bisa memasukkan ini ya, tadi Pak Didik sudah contohkan misalkan YouTube gitu ya, ada di sini. Nah, di sini juga ada halaman-halaman yang bisa ditambahkan Bapak Ibu. Misalkan tadi ya modul 1, modul 2 gitu. Atau mau di sini mau profil, mau bukti karya, mau apa gitu. Nah, caranya adalah dengan menambahkan halaman yang ada di sini. Jadi kalau kita klik halaman di sini, maka kita bisa mengatur penamaan halaman di sini ya Bapak Ibu. Jadi modul 1, modul 2, nah di sini kita rename dulu misalkan modul 3 gitu ya. Nah, kita tambahkan halaman baru atau kita namakan ini modul 3. Misalkan saya mau tambahkan lagi halaman baru bukti karya. Nah, ini nanti akan muncul di sini halaman-halamannya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat halaman-halaman ini bisa nanti Bapak Ibu tambahkan beberapa sumber ya. Kalau tadi misalkan ada YouTube, Bapak Ibu tinggal klik aja link YouTube-nya di mana gitu, masukkan. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu sekali lagi kreativitasnya nanti sesuai mau bikin apa itu Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Dan jangan lupa tadi pada saat kita sudah edit, ini di tempat orang lain belum berubah. Kita harus publikasikan lagi. Oke, kita ini yang dipublikasikan saat ini, yang draftnya kita publikasikan lagi gitu. Maka nanti orang lain akan bisa melihat gitu. Linknya bisa dibuat di sini, diambil di sini. Nah, ini linknya untuk bisa dipublikasikan. Kalau tadi sudah dipublish ya, kalau belum dipublish, Bapak Ibu bisa klik setelan publikasi di sini. Di sini, oke, setelan publikasi atau tinjau dan publikasikan. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Oh, ini tidak ada perubahan ternyata gitu. Oke, linknya bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Salin link ini bisa di copy langsung, masukkan ke dalam, diberikan kepada teman-teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu simpan sebagai oh mohon maaf saya klik. Bapak Ibu bisa simpan nanti
untuk dibagikan kepada orang-orang yang memang dibutuhkan gitu. Jadi ini untuk CGP, untuk Bapak Ibu yang fasilitator rekognisi bisa menyimpan karya-karyanya di sini, atau Bapak Ibu fasilitator juga kalau mau buat apa-apa silakan menggunakan Google Site ini. Karya-karya yang Bapak Ibu buat selama PGP ini, sayang kalau Bapak Ibu hanya taruh itu di dalam LMS, nanti kalau diklatnya sudah selesai ini nggak bisa diakses lagi. Maka silakan buat ke dalam Google Site. Oke. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, tapi ini memang harus dicoba sendiri. Bapak Ibu boleh mencoba, nanti kalau sudah membuat silahkan linknya dikirim ke grup gitu ya. Linknya dikirim ke grup, nanti kita coba lihat gitu sama-sama. Ini Pak siapa nih, Pak Agung ini sudah buat ya Pak Agung. Saya klik punya Pak Agung nih tadi. Pak Andi Prasetyo. Pak Andi Prasetyo ini punya siapa Pak Andi Prasetyo nih? Oke, ini modul 1. Ini contohnya ya seperti ini ya. Iya, itu CGP saya waktu saya jadi pengajar praktek, Pak, di angkatan 4. Oh iya, nah ini seperti ini. Jadi si CGP ini Bapak Ibu diminta untuk membuat seperti ini, betul. Ini beranda tentang profilnya, ini contoh hasil karyanya gitu ya. Terus di modul 1 dia ngapain aja? Galeri tugas modul 1, eksplorasi konsep, dibuatkan seperti ini. Ini kenapa fungsinya? Ini nanti kalau sudah selesai, LMS-nya sudah tidak bisa diakses, ini masih bisa di-share ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau disimpan di dalam LMS, ini sudah tidak bisa diakses lagi. CGP nanti saya akan bisa lebih kreatif lah dari itu. Silakan Pak Bali Gede, ada yang ingin disampaikan? Selamat siang Bapak. Siang Adi. Pak. Okay. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan LMS. Ya. Apabila ada dalam proses pembelajaran itu ada permasalahan baik dari Fasil maupun dari CGP, apakah kontak personnya ke admin kami bertanya Pak atau kemana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk time span itu apakah baru buka LMS sudah berjalan atau ada hal tertentu yang membuat tidak terhitung Pak, itu sehingga kami memang benar hati-hati dalam melaksanakan tugas gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Betul, permasalahan itu sampaikan secara berjenjang ya Pak. Jadi di setiap kelas Bapak Ibu ada admin kelas, silakan permasalahannya disampaikan di admin kelas kalau itu berupa teknis. Tapi kalau berupa akademis, Bapak Ibu silakan sampaikan permasalahannya di grup fasilitator, karena koordinator fasilitatornya ada di grup fasilitator. Tuh. Terus time span ini mulai Bapak buka LMS itu mulai detik ini juga sudah terekam Pak. Cuma memang belum ditampilkan aja oleh pusat ya. Jadi sekarang ini ya sudah tercatat nih gitu. Bapak Ibu melakukan apa, login kemana dan sebagainya itu sudah tercatat. Gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke. Siap. Bapak Ibu ini waktunya sudah habis. Saya sekilas aja. Pak Wayan, silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak. Terdengar suara saya Pak ya? Terdengar Pak. Gini Pak Adi, kebetulan kan barusan saya di chat sama CGP kan gitu. Di kelompok saya itu kan ada satu CGP mengundurkan diri dengan surat dengan alasan sakit. Ya. Kemudian seperti yang kemarin diinformasikan kalau ada yang mutasi itu kan. Jadi saya kecek ternyata kurang lebih ada 3 orang kalau nggak salah melaporkan bahwa dia ada mutasi yang jadi kepala sekolah maupun ada yang pindah pindah instansi dari SD yang berbeda.
Yang saya ingin tanyakan itu kalau yang mengundurkan diri itu saya informasinya kepada siapa? Apakah langsung dengan admin kelasnya atau saya harus ke BGP atau lewat ke WA grup Fasil untuk melaporkannya? Yang kedua terkait dengan teman-teman CGP yang mutasi, otomatis kan instansinya berbeda. Iya. Saya konfirmasinya kepada admin di kelas atau kemana gitu Pak? Artinya kan supaya tidak sampai ketika jalan instansi mereka terus tidak berubah gitu Pak. Oke, baik. Itu Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan. Jadi untuk yang mengundurkan diri, silakan mengirimkan surat pengunduran diri, itu ya. Dan itu dikirimkan saja melalui admin kelas. Nanti admin kelas akan mengirimkannya itu ke penanggung jawab kabupaten kota, biasa penanggung jawab di ini. Setiap penanggung jawab kan ada masing-masing, ada penanggung jawabnya itu. Jadi nanti kalau untuk pengunduran diri ini administratif ya, nggak usah diurusin sama Bapak Ibu fasilitator lah. Fasilitator nih urusannya akademik. Jadi administratifnya ini diminta untuk menghubungi admin saja dan menyerahkan surat pengunduran dirinya gitu. Itu yang untuk pengunduran diri. Lalu untuk yang mutasi sampai dengan loka 0 nanti, ini kelihatannya kita pasti pakai data lama. Setelah loka 0 itu baru kita akan kembali mengupdate datanya, sehingga titik tolaknya nanti loka 0. Sekarang kita kumpulkan dulu yang mutasi-mutasi, yang penting tidak mutasi antar kabupaten ya, mutasinya masih dalam satu kabupaten, cuma pindah sekolah saja, ini nggak jadi masalah gitu. Kalau mutasi antar kabupaten ini yang susah Pak, karena harus ganti PP gitu. Kalau nggak ganti PP masih di dalam satu kabupaten nggak masalah. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu. Izin ini masih ada satu materi, apakah saya lanjutkan sekitar 10 menit lah atau kita sudahi saja. Lanjut Pak Adi. Lanjut Pak. Nah, mohon maaf ini yang bapak-bapak yang ada di Wita, saya persilakan bapak-bapak untuk sholat Jumat karena sudah masuk waktunya mungkin di sana. Untuk bapak-bapak yang WIB saya minta waktu tambahan 10 menit agar materi kita yang keempat ini bisa selesai. Gitu ya Pak, bisa kita sepakati ya Bapak Ibu. Siap. Materi yang ketiga ini materi yang keempat ini tentang YouTube dan PMM. Saya mungkin saya tidak akan berlama-lama di YouTube-nya, tapi saya akan masuk ke PMM-nya ya. Oke, saya share screen. Jadi Bapak Ibu yang ini masih ada yang mikrofonnya tidak mute, siapa ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk tugasnya peserta di dalam aksi nyata, ini kok saya masih buka, di dalam aksi nyata ini sudah jelas bahwa peserta diminta untuk mengupload videonya di YouTube. Ini Bapak Ibu nanti fasilitator nih masalahnya yang menilai nih ya. Jadi harus tahu benar nih bagaimana menginstruksikan ini kepada peserta.